Hai New Life Kids, good morning. Hari ini Miss Nikita mau memberikan informasi kepada kalian nih tentang batu. Hah? Batu? Emang batu punya kegunaan ya Miss? Apa manfaatnya? Tentu ada dong. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan punya kegunaan dan manfaatnya dan tentu juga tujuan yang berbeda. Nah, mau tahu contoh-contoh batu apa saja yang mempunyai manfaat? Yuk kita simak ya. Nomor 1, batu apung. Batu yang punya ciri-ciri warna keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, dan beratnya ringan, serta terapung dalam air ini punya kegunaan untuk mengamplas atau menghaluskan kayu. Menarik kan? Lalu batu nomor 2, batu granit. Ciri-ciri batu granit terdiri atas kristal-kristal kasar, berwarna putih sampai abu-abu. Kadang-kadang juga berwarna jingga. Bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Dan yang nomor 3 adalah batu stalaktit. Batu ini terbentuk dari tetesan-tetesan air yang mengandung kapur. Lama-kelamaan membeku dan menumpuk sedikit demi sedikit. Lalu berubah jadi batuan kapur yang bentuknya runcing-runcing. Nah, kegunaan dari batu ini adalah sebagai keindahan alam. Biasanya kita bisa bertemu dengan batu-batu ini di dalam gua-gua. Hayo, siapa yang sudah pernah melihat batu stalaktit ini? Indah kan? Lalu, mari kita bahas batu yang nomor 4, yaitu batu bara. Batu bara termasuk dalam sumber daya alam Indonesia yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Batu bara membantu manusia untuk menikmati aliran listrik di rumah dan lingkungan aktivitas lainnya. Lalu batu yang nomor 5 yaitu batu berlian. Hayo, siapa nih yang mamanya suka memakai batu berlian? Coba, sekarang kalian lihat deh, cincin, kalung, dan anting-anting yang mama kalian pakai. Cantik kan? Nah, batu berlian ini memiliki kegunaan sebagai perhiasan. Dan sebenarnya masih banyak lagi batu-batu yang memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami semua di New Life Kids. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Berkatilah Miss yang akan membagikan firman kepada kami dan juga berikanlah kami hati yang mau mendengar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay kids, now it's time to praise God. Are you ready? Knock with a gift and God's great love for His children.
no way that I could earn it. He loves us, God loves us so. With grace and full forgiveness, He washed away my sin, 'cause He loves us, God loves us so. This is how He loves us so, with love that's unconditional, not because of what we do or what we've done. This is why He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. God loves us so. Even though I don't deserve it, no way that I could earn it. He loves us, God loves us so. With grace and full forgiveness, He washed away my sin, 'cause He loves us, God loves us so. This is how He loves us so, with love that's unconditional, not because of what we do or what we've done. This is why He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. This is how He loves us so, with love that's unconditional, not because of what we do or what we've done. This is why He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. This is how He loves us. This is how He loves us so. This is how He loves us. This is how He loves us so. Even though I don't deserve it, no way that I could earn it. He loves us, God loves us so. Hi kids, I'm really glad to see you today. Ya, kamu, dan kalian semua. Hari ini Miss Sinta yang akan menemani kalian. Nah, kisah hari ini tentang seorang wanita yang bernama Lydia. Nah, Lydia ini berasal dari sebuah kota yang bernama Thyatira, yang terkenal dengan pengrajin dan para wanitanya. Keahlian Lydia adalah membuat kain ungu yang langka dan berharga saat itu. Lydia telah berkeliling di kota Roma, di Filipi untuk menjual kain ungunya. Nah, tempat di mana Lydia bertumbuh, kebanyakan orang di sana dibesarkan untuk percaya kepada banyak dewa palsu. Hanya sedikit orang yang percaya pada satu Tuhan yang benar. Tetapi kids, Lydia mulai bertemu dengan sekelompok wanita yang percaya pada satu Tuhan yang benar. Mereka bertemu di luar gerbang di kota di tepi sungai. Lydia dan wanita-wanita lainnya belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus kids. Tetapi
Hal itu menjadi berubah saat mereka berbicara tentang Tuhan Yesus bersama-sama. Tuhan mengirimkan penglihatan kepada orang lain, kepada Rasul Paulus yang berada di kota di Troas, Yunani. Dalam penglihatannya itu, ada seorang pria di Makedonia datang kepadanya dan berkata, Datanglah ke Makedonia, bantu kami. Dengan segera, Paulus dan teman-temannya itu berlayar ke Makedonia untuk memberitahu orang-orang di sana tentang Yesus. Setelah beberapa hari, Paulus dan teman-temannya tiba di Filipi, yang merupakan salah satu kota terpenting di Makedonia. Tentunya, kota itu tempat di mana Lydia dan teman-temannya berada. Paulus menceritakan kisah tentang Yesus dan dia menjelaskan bahwa siapapun yang memilih untuk mengikuti Yesus dapat memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus membuka hati Lydia untuk dapat mempercayai setiap perkataan dari Paulus. Hingga akhirnya Lydia beserta seluruh keluarganya dibaptis. Kemudian kids, Lydia melakukan suatu hal yang sangat baik loh. Dia mengundang Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Baiklah. Paulus dan teman-temannya pergi bersama ke rumah Lydia. Lydia berbagi apa yang dia miliki kepada Paulus dan teman-temannya itu. Lalu, sebelum mereka bersiap-siap untuk meninggalkan kota, Paulus menuliskan sebuah surat kepada Lydia dan orang-orang lainnya di gereja di Filipi. Paulus ingat akan waktu yang dihabiskan di rumah Lydia dan bersama semua orang yang percaya lainnya. Yuk sekarang kita dengarkan apa yang Paulus tulis di Filipi 1 ayat 3-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kids, coba yuk sekarang kita renungkan sejenak tentang bagaimana Lydia menggunakan individualitasnya itu untuk membuat perbedaan. Dia memiliki bakat khusus dan bisnis yang sukses, membuat dan menjual kain ungu. Tetapi dia tidak hanya menggunakan uang yang dihasilkan itu untuk kepentingan dirinya sendiri loh. Ketika Lydia menaruh imannya kepada Yesus, Lydia mewujudkan imannya dengan mengundang Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Kemudian, dia terus menggunakan karunia-Nya itu untuk membantu orang lain di gereja. Kamu juga bisa melakukan apa yang Lydia lakukan juga loh kids. We can use our gifts to help others. Setiap dari kita memiliki kemampuan, bakat, dan keterampilan yang luar biasa. Begitulah cara Tuhan menciptakan kita. Hal-hal itu adalah bagian dari individualitas kita yang unik dan istimewa. Mungkin kamu orang yang pandai atau ahli dalam membuat kue, berenang, mengatur sesuatu, membuat orang tertawa, atau menjadi teman yang baik bagi sesama. Saat kamu tumbuh dewasa, kamu akan terus mencari tahu apa karunia dan bakat itu dan bagaimana Tuhan dapat menggunakan bakatmu itu dalam kamu menjalani kehidupanmu. Hadiah Lydia adalah dia pandai dalam berbisnis. Dia tahu bagaimana menghasilkan uang dengan menjual barang-barang yang diinginkan orang. Tetapi, yang lebih penting adalah dari hadiahnya itu, bagaimana Lydia menggunakannya kids. Dia menggunakan uangnya itu yang dihasilkan dalam bisnisnya untuk menyediakan tempat bagi Paulus dan teman-temannya untuk tinggal. Dia menggunakan hadiahnya untuk membantu orang lain. Tuhan Yesus juga melakukannya loh kids. Tuhan Yesus terus-menerus mengajar kepada banyak orang, menyembuhkan dan mengasihi orang lain. Tuhan Yesus selalu membantu orang lain juga. Saat kamu berpikir tentang bagaimana cara kamu dapat menggunakan karuniamu itu untuk membantu orang lain, ingatlah kembali untuk I should treat others the way I want to be treated. Pikirkan tentang bagaimana hadiahmu itu dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Dan lakukanlah. Oke kids, use your gifts to help others.
Yuk kids, sekarang kita minta pertolongan Tuhan Yesus untuk membantu kita dalam menggunakan hadiah yang kita miliki seperti yang Lydia lakukan. Let's pray. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini tentang seorang Lydia yang sangat memberkati kami. Kami juga mau Tuhan menjadi orang seperti Lydia yang memiliki karunia, dapat menyalurkan karunia itu untuk kepada orang lain. Bantu kami Tuhan, tunjukkanlah bagaimana caranya dan tuntun setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday! No greater gift than God's great love for His children, everyone. Not a gift that we can earn, so much more than we deserve. No greater gift than God's great love for His children, everyone. It would take a million words to thank you for your love. No greater gift than God's great love for His children, everyone. Not a gift that we can earn, so much more than we deserve. No greater gift than God's great love for His children, everyone. It will take a million words to thank you for your love. Ah, hey, ah, hey, ah, hey. No greater gift than God's great love for His children, everyone. Not a gift that we can earn, so much more than we deserve. No greater gift than God's great love for His children, everyone. It will take a million words to thank you, thank you, thank you for your love. Hey! Hai kids, kuis hari ini yuk kita rangkai kalimat acak di bawah ini menjadi sebuah kalimat yang merupakan isi dari Mazmur 139 ayat 14. Sudah? Berikut jawabannya. Hai New Life Kids, bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini, kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box di bawah ini. So, welcome to the family! Oh iya, jangan lupa ya kids, hari Sabtu besok akan ada live group kids jam 4 sore. Yuk ajak teman-teman kalian juga ya untuk join ke live group. Kita akan bermain bersama, sharing, dan saling mendoakan. Oke kids, happy Sunday and God bless you!